Halo guys, gue lagi ada di Bandung khusus untuk datengin dokter spesialis gizi untuk kita konsul-konsul masalah gizi dan kesehatan lainnya. Ayo ikut gue langsung. Ya, langsung masuk ya. Dok, sebelum kita mulai dok, boleh tahu nggak sih dok, dokter ini nama lengkapnya siapa gitu dok? Oh, lengkapnya dengan gelar mungkin Dokter Gaga Irawan Nugraha, MGizi SPGK. MGizi SPGK, artinya tuh spesialis gizi ya dok ya? Ya, jadi artinya saya magister gizi sekaligus juga spesialis gizi klinik. Yang saya tahu tuh kalau misalkan belajar kedokteran tuh lama banget lulusnya. Ya. Nah apalagi dokter ahli gizi ya, itu gimana sih dok biasanya? Apa bener lama? Ya, jadi kalau saya kan pendidikan itu beberapa tahap. Yang pertama saya sekolah S1 untuk sarjana kedokteran 4 tahun. Kemudian profesi jadi dokter 2 tahun, udah 6 tahun tuh. Kemudian tambah lagi ngambil S2 2 tahun dan spesialis 1 tahun, 3 tahun S2 dan spesialis sudah berapa? 9 tahun. 9. Tambah saya juga sekolah S3. Wah, dokter S3 juga ya? S3 juga. Dokter berarti ini? Dokter, sekitar 4 tahun. Oke. Jadi memang lama sekali saya sekolah terus. Pasien dokter tuh kebanyakan keluhannya tentang apa sih dok kalau dokter ahli gizi itu? Kalau yang saya tangani, yang pertama dua sebetulnya. Dua? Kan? Dua macam aja. Yang pertama orang yang lebih gizi. Lebih gizi? Termasuk di situ obesitas, ada juga yang diabetes, hipertensi, dan kelainan jantung dan sebagainya. Yang kedua yang kurang gizi. Oke dok, selama ini kita udah beberapa kali zoom ya dok ya. Yeah. Kita bicarakan tentang produk yang baru ini. Dokter juga sudah mempelajari ingredient di dalam produk ini yang bisa masih dibilang baru ya di Indonesia. Nah, kebetulan saya bawa nih dok dokumennya, langsung surat sertifikasi dari pabrik kita tentang ingredient-ingredientnya. Nah, ini dokter bisa lihat. Ini sertifikasi dari pabrik dan juga sertifikasi tentang ingredients utama dari produk SOP Alpha ini. Boleh nggak sih dok, karena dokter udah dapat dokumen ini, bantu jelasin saya dan bantu jelasin kita secara brief aja benefit produk ini tuh apa aja sih gitu. Ini saya baca dulu ya. Ya. Jadi salmon ovary peptide itu berdasarkan judul itu sebetulnya dia diambil dari membran telur salmon dan isinya itu macam-macam. Tetapi yang utama adalah protein yang mengandung berbagai asam amino. Ya. Saya dapat bilang bahwa salmon ovary peptide itu adalah makanan yang mengandung zat gizi. Ya. Jadi nggak usah khawatir mengkonsumsi ini karena ini adalah zat gizi. Tetapi ada keistimewaannya di salmon ovary peptide ini. Pertama, kandungan asam aminonya lengkap. Yang kedua, dia tinggi salah satu asam amino, yaitu hidroksiprolin. Sehingga dia lebih mudah menjadi kolagen. Nah itu apakah dia bisa membantu? Kan kalau dokter tadi kan bilang pasiennya ada banyak juga tuh, ada diabetes, ada yang pembuluh darah, penyakit jantung. Apakah memang itu bisa membantu si salmon ovary peptide ini? Kan gini logikanya. Kenapa perusahaan di Jepang gitu ya sampai mau memproduksi dalam produk massal dan dipromosikan gitu, sebagai sesuatu yang istimewa? Kan susah amat ya. itu. Udah salmonnya, telurnya juga membrannya lagi. Gitu. Ternyata tadi keistimewaannya dia hidroksiprolinnya tinggi. Kemudian si perusahaan itu melakukan risetnya pada manusia dan ternyata ada wanita kebetulan usianya antara 35 sampai 48 tahun diberikan salmon ovary peptide ya. Nah, ternyata keluhannya hilang tuh. Dalam setelah dikasih 8 minggu, yang tadinya pegel-pegel hilang, yang kemudian tadinya tidak bugar menjadi lebih bugar gitu ya. Keluhan suka lemes-lemes menjadi lebih segar gitu. Nah, itu ada hasil penelitiannya dan ternyata secara subjektif keluhannya berkurang. Nah, lalu tadi juga dokter sebut yang nyambung lagi tuh ke diabetes dok sama kolesterol. Nah, kalau diabetes sendiri tuh dok, apakah sama juga dok? Atau yang saya tahu kan kalau orang awam pasti gara-gara manis-manis gitu ya dok ya? Iya. Nah, itu gimana dok kalau bisa bantu ajarin saya gitu? Ya. Jadi diabetes itu yang banyak itu diabetes tipe 2. Jadi diabetes itu 2 tipe lah ya, secara sederhana ya, 2 tipe, tipe 1 dan tipe 2.
diabetes tipe 1 itu dia dari sejak kecil diabetes. Karena si pabrik yang penghasil insulinnya nggak bisa memproduksi insulin, produksinya kurang. Jadi kan gini, kalau kita makan karbohidrat, ya, apapun itu, baik dari nasi, dari roti, dari gula, itu di dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Nah, si glukosa ini jangan dianggap penjahat ya, glukosa ini. Tanpa glukosa kita mati. Iya. Ya. Nggak ada tenaga juga. Nggak ada tenaga. Glukosa ini makanan utama otak loh ya. Otak kita itu makanan utamanya glukosa, termasuk otot kita. Otot kita itu makanan utamanya adalah glukosa. Nah, tapi agar si glukosa ini bisa masuk ke dalam sel otot, dia perlu bantuan hormon yang namanya insulin. Insulin ini diproduksi oleh pankreas. Pankreas. Jadi pabriknya adalah Pankreas. Nah, yang tipe 1, pankreasnya bermasalah dari sejak kecil. Makanya dari sejak kecil dia harus dapat insulin tambahan dari luar dengan cara disuntikan. Itu yang tipe 1. Nah, yang sekarang paling banyak di dunia itu adalah tipe 2. Tipe 2 itu dia sebenarnya nggak bermasalah insulinnya. Pankreasnya normal nih. Pankreasnya normal. Hanya yang bermasalah adalah di selnya. Si glukosa itu kalau mau masuk ke dalam sel sama seperti di sini, ya. Pasien mau masuk ke ruangan ini harus buka pintu. Jadi si sel itu ada pintunya. Tapi untuk bisa buka pintu dia harus bawa kunci. Anak kunci dimasukkan ke lubang kunci, kemudian baru pintu bisa kebuka. Nah, anak kunci ini insulin. Sedangkan Si kuncinya reseptor. reseptor. Reseptor itu penerima anak kunci. Pada yang tipe 1, yang masalah anak kuncinya nggak ada. Tapi yang tipe 2, yang jadi masalah adalah kuncinya, nomor 1. Selnya rusak untuk. Iya. Jadi si kuncinya, si reseptornya bermasalah. Oke. Dan pada akhirnya kebanyakan yang tipe 2 itu bukan hanya itu. Produksi insulinnya juga berkurang. Jadi 2 masalah. Pertama, si reseptornya bermasalah, berkarat tuh kuncinya, udah punya anak kunci diputer susah ini. Iya. Kurang oli gitu ya. Yang kedua, anak kuncinya juga jumlahnya kurang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena gaya hidup. Gaya hidup yang pertama ya terlalu sering manis terus, gula terus, makanan semua pakai gula. Yang kedua pakai tepung-tepungan mulu. Ya. Tepung-tepung itu lebih mudah jadi glukosa. Nah, kalau orang atau anak ini, kalau seorang anak dari sejak kecil biasa yang seperti terus, maka sampai dewasa masih terus begitu, misalkan minuman manis terus-terusan, apa itu soft drink atau apapun, pada akhirnya si pankreasnya kelelahan, exhausted, gak mampu lagi dia memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, reseptornya jadi bermasalah. Jadi berkarat lah ibaratnya. Ya, karena berkarat. Udah gitu ditambah lagi nggak pernah olahraga, gitu ya. Itu yang menyebabkan berkarat. Kuncinya yang bermasalah, reseptornya yang bermasalah. Nah dok, diabetes mellitus itu tipe 1 atau tipe 2? Diabetes mellitus yang paling banyak di kita itu yang tipe 2. Jadi yang berkarat ya, justru si selnya itu nggak bisa nangkep si insulin gitu ya dok ya? Betul. Jadi si selnya tidak bisa menangkap insulin dengan baik. Yang kedua, produksi insulinnya berkurang juga. Ya. Anak kuncinya jumlahnya kurang. Jadi dua-duanya lah ya dok ya? Dua-duanya. Oke. Nah biasanya tuh kalau anak-anak muda nih, mereka tuh selalu bodo amat gitu sama makanan manis. Oh gue masih muda gitu dok. Kayak masih ntar tua biasanya yang kena kayak gitu. Tapi kan juga banyak dok. Kalau misalnya kita gaya hidupnya kayak sekarang terus kan tidak menutup kemungkinan anak muda juga bisa kena ya dok. Oh iya, justru sekarang trennya yang punya penyakit diabetes itu semakin muda. Ada itu berarti bukti nyata ya dok ya? Oke, jadi sekarang itu yang diabetes makin muda. Saya banyak pasien di sini usia 30, 35, gula darah sudah naik. Mestinya berapa dulu? Kalau dulu zaman dulu? Kalau zaman dulu sih di atas usia 50, 60. Waduh, gula darah. Buset. 70. Sekarang 30 udah naik. 30 sudah naik. Anak pun ada yang gula darahnya mulai naik. Anak tuh umur berapa? Anak usia 10 tahun, 11 tahun. Wah. 12 tahun sudah mulai gula darahnya naik. Jadi karena
gaya hidup yang sekarang udah makin frontal ya, makin agak nggak bagus, jadi makin muda dan bahkan diprediksi bisa lebih meningkat lagi kali dok kalau kayak gini terus ya. Nah, biasanya diawali dengan kegemukan. Oke. Jadi diabetes tipe 2 ini awalnya orang gemuk dulu. Ya. Selama dia masih bagus, produksi insulinnya, dia makan gula, insulinnya diproduksi. Gula masuk sel kan, ya. Makan lagi gula, makan lagi tepung, gula darah naik, dimasukin sel lagi. Terus aja begitu. Karena si tubuh masih bisa memproduksi insulin dengan baik. Nah, apa dampaknya kalau gula masuk terus ke dalam sel? Orangnya nggak pernah olahraga, berat badan naik. Si gula ini, si glukosa ini akan diubah menjadi lemak. Oke. Menyebabkan berat badan naik. Nih saya baru 100% mengerti. Waktu itu di Zoom nih, dokter kan jelasin bahwa jadi makanan yang kita makan, karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa dalam tubuh. Lalu glukosa itu akan masuk ke darah dulu. Masuk ke dalam darah, lalu tugasnya hormon insulin adalah memindahkan kadar gula dalam darah ke dalam sel. Karena di dalam sel lah si glukosa itu bisa diubah menjadi energi, sel otot kalau salah satu namanya. Nah, jadi kenapa bisa obesitas? Karena dia ibaratnya makan manis ke darah nih. Naik darah kan, makan donat atau makan apapun yang manis itu gula darah tinggi, lalu dipindahkan ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, tapi energinya nggak dipakai. Bukan energinya nggak dipakai, dia nggak berguna. Karena nggak pernah olahraga. Oke. Dia nggak dikeluarin gitu ya. Jadi akhirnya si glukosa ini jadi lemak. Tidak diubah jadi ATP, tidak diubah jadi energi, tapi jadi lemak. Disimpan di sel lemak, berat badan naik. Oke, jadi si sel ini kan udah ambil udah ambil glukosa dari si gula darah. Udah di dalam sel nih. Nah, tapi dia harus antara ke sel lemak sama sel otot gitu dok ya. Betul. Nah, kalau sel otot itu orang-orang yang ya aktivitas gitu ya, buat diubah menjadi energi. Nah, kalau sel lemak jadi obesitas gitu ya dok. Nah, jadi kalau orang masih naik berat badannya, masih naik ya, masih naik terus naik, berarti insulinnya masih bagus. Tapi kelamaan, nah biasanya gitu, pasien-pasien saya yang ada di sini tuh, yang mulai diabetes itu awalnya berat badannya naik terus, dia makan apapun berat badan naik. Nah, setelah itu adalah satu masa tubuh nggak bisa lagi memproduksi insulin dengan baik. Kenapa tuh dok? Yaitu tadi kelelahan, si pankreasnya kelelahan. Yang pertama. Kelelahan ya. Yang kedua, karena dia makin naik berat badannya, muncul inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis ini rumit mekanismenya, saya nggak akan terangkan di sini, tetapi menyebabkan si reseptor atau kunci itu jadi berkarat. Gitu. Oke. Jadi udah insulinnya makin berkurang karena terus dipakai dari sejak kecil, ya. Udah gitu karena kegemukan, nah mulai ada masalah di kuncinya. Jadi akhirnya yang diabetes itu setelah awalnya kegemukan mulai muncul yang tadinya gula darahnya normal-normal terus, loh dari dulu saya makan kayak gini, nggak apa-apa, hanya berat badan naik aja, loh kok sekarang mulai gula karena kecapean gitu ya. Karena kecapean. Si pankreasnya kecapean, produksinya perkarat. Nah dok, tapi ada nggak sih dok yang diabetes, penderita diabetes, tapi dia nggak gemuk? Ada nggak sih dok sebenarnya? Saya pengen. Ada juga ya dok ya? Ada. Kan awalnya gitu, normalnya gula darahnya naik, berat badannya naik terus, nanti akhirnya setelah dia diabetes dia jadi turun berat badannya. Jadi kurus dia. Tapi kurusnya nggak sehat, bukan karena diet yang benar. Diabetes itu termasuk 3 pembunuh nomor 1 ya di Indonesia, bahkan di dunia ya kalau berdasarkan data dari WHO. Kesehatan di Indonesia loh ya saya cerita. Kemarin saya juga iseng dok cari di WHO, berdasarkan dari WHO juga 3 pembunuh nomor 1 di dunia bahkan. 2016 kalau nggak salah datanya ya. Ya oke. Itu berarti tentang diabetes berarti seru ya. Ternyata karbohidrat itu bahkan diubah. Orang-orang kan tadinya kan takut makan gula. Justru glukosa itu kalau jumlahnya baik dan normal, sehat, itu justru dibutuhkan oleh otak, oleh otot, semuanya ya dok ya. Nah kalau di diabetes ini apakah ada yang dokter tahu nggak? Dokter pernah pelajarin nggak sih apa benar si salmon ovary peptide ini bisa benefits juga untuk si insulin growth ini? Ya sebetulnya yang tadi itu dia melihat beberapa pemeriksaan. Yang pertama yang tadi dia memeriksa melihat pengaruhnya terhadap fleksibilitas pembuluh darah. Yang kedua, ini yang menurut saya juga menarik ya. Ternyata pemberian salmon ovary peptide selama 8 minggu 240 mg kali 4
ya sehari, jadi 4 saset sehari gitu ya, itu akan meningkatkan hormon IGF-1. IGF-1 itu insulin growth factor 1, adalah satu hormon yang mirip insulin tetapi bukan insulin. Nah, dia itu biasanya tinggi pada anak yang sedang tumbuh. Oh, remaja ya? Remaja. Dan itu yang apa? Yang juga bisa memperbaiki orang yang pernah diabetes. Jadi kalau IGF-1 tinggi bagus dok ya? Kayak remaja lagi puber ya? Betul. Jadi makanya IGF-1 ini disebut juga sebagai berfungsi mirip insulin dan berfungsi mirip growth hormone seperti hormon pertumbuhan. Makanya kalau IGF-1 yang meningkat itu dia akan meremajakan kembali sel. Oke. Termasuk kan ini masalah utama yang di diabetes ini kan sebetulnya reseptornya bermasalah. Nah, pemberian IGF-1 ini kalau IGF-1-nya meningkat, ini akan membantu meminyaki pintu Biar nggak karatan. Oke. Makanya ada penelitiannya pada tikus sebenarnya. Tikus ini diberikan SOP, ya, diberikan SOP, dibuat jadi diabetes dulu, kemudian diberikan SOP. Ternyata yang diberikan SOP gula darahnya turun. Oke. Jadi memang punya dampak dan mekanismenya melalui peningkatan IGF-1 ini. Sepertinya. Yang jelas penelitiannya pada manusia IGF-1-nya meningkat dengan diberikan SOP. Jadi tadi dok, peningkatan IGF-1 itu sama IGF-1 meningkat itu sama kayak kalau lagi kita puber atau lagi remaja tuh IGF-1 juga tetap meningkat ya dok ya? Ya, pada masa pertumbuhan, pubertas IGF-1 meningkat. Makanya biasa kalau misalnya lagi puber tuh bisa makan banyak, segala macam, bisa nggak gemuk ya, malah tumbuhnya ke atas gitu ya dok ya, kayak hormonnya kenceng gitu ya dok ya? Iya, karena dia growth hormonnya sedang tinggi, IGF-1-nya bagus, dan ketika sedang masa puber itu kan sedang cepat-cepatnya pertumbuhan tuh, makanya makan banyak, nah sebenarnya nggak gemuk saat itu, malah jadi tenaga, pertumbuhan nah, tambah tinggi. Oke. Nah, dan di sini ada juga dokter tadi sempat bilang ada ada uji klinis pada manusia diberikan salmon ovary peptide 4-8 minggu tuh bisa meningkatkan IGF-1 ya dok ya? Iya, betul. Jadi IGF-1-nya meningkat cukup signifikan dibanding dengan yang tidak diberikan IGF-1. Ada gambarnya dok ya di situ? Ada. Jadi yang 4 minggu udah meningkat, tapi kemudian kalau setelah 8 minggu makin meningkat lagi. Oh, ini IGF-1 kadar insulin growth factor-nya tadi ya dok ya? Ya, hormon insulin growth factor. Oke. Nah dok, kalau misalkan tentang insulin growth factor nih, saya pernah baca-baca bahwa itu anti cancer. Si insulin growth factor ini apa itu benar dok? Sebenarnya masih kontroversi ya. Karena ada yang yang kanker itu ada yang IGF-1-nya rendah, ada yang IGF-nya tinggi. Tetapi beberapa penelitian, misalkan pada penelitian yang diikuti oleh ribuan orang di Framingham Study, itu menunjukkan bahwa orang yang diabetes, orang yang stroke, orang yang punya penyakit jantung itu IGF-1-nya rendah. Oh, oke. Gitu ya, penelitiannya gitu. Iya. Orang yang diabetes, orang yang stroke, orang yang penyakit jantung, itu ya hipertensi, itu IGF-1-nya rendah. Oke, sedangkan sehingga kita bisa melihat kemungkinan bahwa kalau orang yang sehat IGF-1-nya lebih tinggi gitu. Oke. Orang-orang yang sehat dibandingkan orang yang berpenyakit IGF-1-nya lebih tinggi. Karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan IGF-1. Dan saya lihat di sini pemberian IGF-1 ini kan meningkatkan pemberian SOP ya, salmon ovary peptide kan meningkatkan IGF-1. Nah, berarti mungkin mekanisme dari berbagai manfaat yang diberikan oleh SOP ini mekanismenya melalui peningkatan IGF-1. Oke. Makanya dia menjadi bermanfaat untuk hipertensi, sakit kepalanya hilang, kemudian juga membantu yang diabetes. Itu mekanismenya melalui peningkatan IGF-1. Oke guys, thank you udah nonton. See you di video edukasi berikutnya.